Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tangan kami ya Roh Kudus setiap hari, agar kami tak tersesat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus yang baik untuk waktu yang masih Tuhan beri kepada kami. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, dan firman Tuhan yang akan menjadi pegangan kami di sepanjang hari dalam aktivitas dan kegiatan kami. Dalam nama Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar pada pagi hari ini? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan baik. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan diberi tema yaitu tidak ada kata kecewa. Sebagai manusia, siapa sih yang tidak pernah kecewa ya? Saya pikir semua manusia pernah menjadi kecewa. Apalagi sedang menghadapi kehidupan yang tidak mengenakkan. Atau ada peperangan, entah itu peperangan dalam dunia usaha, entah peperangan dalam rumah tangga, peperangan dalam ekonomi, entah peperangan di dalam kesehatan,
Kalau hal-hal yang tidak mengenakan datang di dalam kehidupan kita, sebagai manusia kita pasti langsung bilang, pastilah menjadi kecewa. Tapi pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan kebenaran firman Tuhan akan mengingatkan kita kembali supaya kita tidak menjadi kecewa. Mari kita lihat di dalam Habakuk pasal yang pertama, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Firman Tuhan seperti ini. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Ini adalah satu hal atau peristiwa yang dialami oleh Habakuk dan dilihat langsung oleh Habakuk. Bagaimana Yehuda itu hancur dan menjadi tawanan ya bagi orang-orang Kasdim. Dikatakan bahwa kalau kita lihat di dalam pasal yang pertama ayat yang kedua, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Ya, dikatakan bahwa hal ini dialami oleh Habakuk dan dia sudah berseru dan berteriak kepada Tuhan. Tapi seakan-akan Tuhan tidak mendengarkan seruan dan teriakan daripada Habakuk. Peperangan yang dialami oleh Habakuk dan lawan daripada Habakuk ini tadi bangsa Yehuda dikatakan tangkas ya dan garang. Mungkin kita juga mengalami satu permasalahan di hari-hari ini yang kita anggap itu adalah permasalahan yang cukup besar, permasalahan yang susah dicari jalan keluarnya, atau permasalahan yang sangat berat. Permasalahan yang tangkas dan garang, seakan-akan itu membuat kita tidak berdaya sama sekali. Bahkan mungkin di dalam ayat yang ketiga dikatakan, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Kita mungkin melihat atau menyaksikan atau mengalami hal-hal yang jahat mungkin di hari-hari ini. Tapi dalam kesemuanya itu ketika kita berseru kepada Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan juga pernah ketika Tuhan berkata tidak atas doa kita. Bapak Pendeta Jefta juga di hari Minggu sudah menceritakan bagaimana kalau Tuhan berkata tidak atas teriakan kita, atas doa-doa yang kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Hal yang sama dialami oleh Habakuk ketika Tuhan tidak menjawab, tidak mendengar doanya. Dia tidak menjadi kecewa. Kalau saya dan saudara mengalami hal yang sama, kita hidup dalam penindasan, peperangan yang cukup besar. Mungkin ada peperangan yang kita lakukan di hari-hari ini, kita alami hari-hari ini, dan peperangan itu menyita waktu kita, menyita tenaga kita, menyita pemikiran kita, atau meluapkan emosi kita peperangan itu. Tapi ketika kita meminta bantuan kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, kita berteriak kepada Tuhan. Tapi seakan-akan teriakan kita itu tidak didengar oleh Tuhan. Apakah kita akan menjadi kecewa? Habakuk tidak menjadi kecewa. Kalau kita lihat di dalam pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17 dan 18, maka di situ dijelaskan khususnya di dalam ayat 18, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sekalipun apapun yang terjadi dalam hidup ini, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk tetap memiliki satu semangat, satu sukacita di dalam Tuhan. Di tengah-tengah penindasan, tekanan, peperangan yang dia alami, kesesakan yang menghimpit hidupnya. Mungkin sambil menangis dia berseru kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak mendengar. Tapi dalam keadaan seperti itu, dia tidak menjadi kecewa.
Dia tetap memiliki satu pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Apa yang membuat Habakuk tidak menjadi kecewa? Apa yang membuat Habakuk tetap kuat di dalam keadaan seperti ini? Kalau kita lihat di dalam pasal yang kedua ayat yang pertama. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Kita sering berkata bahwa doa itu adalah seperti menara doa. Habakuk tetap hidup di dalam doa-doanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara, dan aku mau meninjau dan menantikan. Habakuk tidak beralih kemana, dia tidak meninggalkan Tuhan, tapi dia tetap tinggal di dalam doanya. Dia tetap tinggal di dalam penantiannya kepada Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan dan berharap penuh kepada Tuhan. Sekalipun pengharapannya itu mungkin sedikit banget, ya, atau apa ya, kemungkinan untuk dijawab mungkin terlalu kecil, ya, tapi dia tetap hidup di dalam pengharapan itu. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan memampukan kita untuk tetap berdiri tegak di dalam setiap permasalahan yang kita alami. Kenapa? Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dan 27 dijelaskan di situ bahwa Roh Kudus itu adalah penghibur. Dan Roh Kudus itu juga yang akan memberikan damai sejahtera di dalam hati dan pikiran kita. Ketika kita di dalam kesesakan, ketika kita ada di dalam peperangan, ketika kita hidup di dalam duka cita yang mendalam, ada Roh Kudus yang memberi kekuatan, ada Roh Kudus yang memberi penghiburan di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu juga yang akan memberikan damai sejahtera di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Dalam kesesakan seperti itu, di dalam permasalahan yang cukup besar sekalipun, kita tidak akan mengalihkan pikiran kita ke kiri dan ke kanan. Tapi kita tetap fokus kepada Tuhan. Roh Kudus akan memimpin kita untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Untuk hidup di dalam penantian kepada Tuhan. Untuk tetap hidup di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Untuk kita tetap hidup dalam merendahkan diri di hadapan Tuhan sampai Tuhan menjawab doa kita. Kita akan tetap menanti-nantikan itu. Habakuk adalah seorang pelayan Tuhan. Dari mana kita tahu Habakuk adalah seorang pelayan Tuhan? Habakuk itu kalau di dalam pasal yang ketiga ayat 19, di situ terakhir kali untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Mungkin Habakuk adalah seorang pemain musik atau seorang yang biasa menaikkan pujian, kidung pujian kepada Tuhan. Mungkin kalau dilihat saya sudah melayani Tuhan, saya sudah setia melayani Engkau Tuhan. Tapi kenapa saya harus melihat ini semua? Kalau di dalam pasal yang pertama yang kedua dikatakan tadi, berapa lama lagi Tuhan aku harus melihat ini semua dan aku harus mengalami ini semua? Mungkin saya dan saudara juga seperti itu. Tuhan, aku sudah setia beribadah. Aku sudah setia melayani Tuhan. Tapi mengapa hal ini harus terjadi? Mengapa peperangan ini masih saja terjadi dalam hidupku? Mengapa tekanan ini masih saja harus terjadi di dalam kehidupanku? Mungkin kita juga bertanya seperti itu. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, jangan kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Matius pasal yang ke 11 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ketika kita menjadi kecewa, itu setingkat atau hampir mendekati dengan penolakan akan Tuhan. Kekecewaan itu hampir sama dengan penolakan akan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi kecewa, karena itu bisa berujung kepada penolakan akan Tuhan. Ya, sampai kita bisa menjadi tidak percaya lagi kepada Tuhan kalau kita tetap memelihara kekecewaan itu. Jadi mari, kalau ada masalah yang kita alami hari-hari ini, minta kekuatan kepada Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang memimpin kita. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, maka kita diberi kuasa oleh Roh Kudus. Ketika kita menjadi percaya, kita diberi kuasa juga menjadi anak-anak Allah. Dan ketika kita menjadi anak Allah, kita diberikan kuasa, yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita. Roh Kudus yang selalu ada di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Apakah ketika kita dipimpin Roh Kudus permasalahan tidak akan ada lagi? Ada. Ya, Daud adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 13, maka dikatakan Daud itu dipimpin atau dikuasai oleh Roh Kudus.
Tapi Daud masih jatuh di dalam dosa. Ketika orang sudah dipimpin oleh Roh Kudus masih bisa berdosa? Mungkin masih bisa. Tapi ingat, Roh Kudus itu memampukan orang-orang yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus menjadi bangkit kembali dari dosa. Dia tidak membiarkan orang itu terpuruk di dalam kesalahan dan dosa-dosanya, tapi membangkitkan dia. Daud ketika ditegur, dia tidak menjadi kecewa. Dia sadar akan kesalahan yang dilakukan, akan dosa yang dilakukan di dalam hidupnya kepada Tuhan. Dan dia bangkit dari dosa itu. Sekalipun anaknya, hasil dari perzinahan dia dengan Betseba itu meninggal, mati, tapi dia tidak menjadi kecewa. Dia tahu ini adalah teguran daripada Tuhan. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, mungkin ada kalanya ada teguran di dalam hati, di dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Tuhan. Tapi kita boleh tetap kuat ketika kita ditegur. Atau ada kalanya itu adalah sebagai ujian. Diuji kita. Tapi dalam ujian itu pun kita tetap kuat karena ada Roh Kudus yang selalu menghiburkan dan memberi damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami, ya mungkin memang gampang kita berkata ketika kita tidak mengalami hal seperti itu. Tapi kita belajar. Kalau engkau hari ini mengalami satu masalah, peperangan yang sangat besar engkau alami, duduk di bawah kaki Tuhan. Minta pimpinan daripada Roh Kudus. Dan minta kekuatan daripada Allah kita. Dan kita akan tetap kuat menghadapi itu semuanya. Sampai Tuhan menunjukkan kuasanya untuk menolong kehidupan saya dan kehidupan saudara. Di nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan tidak saya perpanjang. Jangan kecewa, tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih kalau pagi hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Berat mungkin jalan yang kami lalui di sepanjang hari ini. Ada banyak masalah yang mungkin akan kami hampir mendatangi kehidupan kami. Tapi dengan kekuatan daripada Roh Kudus dan pimpinan dari Roh Kudus, kami mampu menghadapi itu semua Tuhan. Oleh sebab itu, tuntun langkah-langkah kami di sepanjang hari ini. Pegang tangan kami, jangan lepaskan kami, jangan biarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Karena dengan Tuhan kami akan cakap menghadapi, melakukan segala sesuatunya. Terima kasih Bapa yang baik, jadikan juga berhasil apa yang kami kerjakan sehingga di dalamnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Bersama dengan Tuhan, kami akan melangkah di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.